Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu ahli pengajian yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar adanya kegiatan atau acara pemilihan, acara untuk menentukan orang-orang atau manusia-manusia terpilih. Ada pemilihan orang tercepat, balap lumpat. Maka yang terpilih disebutlah sebagai yang tercepat. Ada juga pemilihan orang terkuat, metot kereta api. Anu bisa metot kereta api di Cibaduyut ka Ciwidey disebut orang terkuat. Mautnya bu. Nah, di kalangan perempuan ada juga pemilihan. Dilakukan pemilihan wanita tercantik. Maka kemudian gelarnya putri. Ada Miss Universe atau Miss World, putri tercantik sadunya. Ada juga nanti pemilihan wanita terseksi. Yang jelas semua itu merupakan harapan atau keinginan, ingin agar kita menjadi orang terpilih. Nah, namun tentunya sebagai seorang muslimat, bukan yang seperti itu yang kita harapkan. Jamaah Cibaduyut bukan tidak ingin jadi putri dunia, tapi sebagai seorang muslimah yang kita harapkan, yang ibu-ibu harapkan adalah menjadi wanita pilihan langit. Wanita pilihan langit itu adalah wanita pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya ketika dilakukan pemilihan, maka ditentukan kriteria, persyaratan. Putri kecantikan syaratna nu panggelisna. Tapi kriteria yang ditentukan oleh sesama makhluk sifatnya nisbi, sifatnya relatif, teu ajeg. Saur ibu si eta teh geulis, tapi saur simkuring tidak. Bahkan kan coba saemut simkuring, zaman simkuring ngora, istri disebut gendut teu kersaeun. Laras teu bu? Ih meni gak mau. Tapi sekarang ada istilah lain yang justru disukai oleh perempuan. Apa itu? Gemoy. Wah, nya bu, lamun aya punten meni gemoy aya nu atoh. Tapi cek simkuring makan ibu henteu gemoy. Sifatnya sekali lagi relatif, nisbi, teu ajeg, teu angger. Nah, berbeda nanti dengan wanita pilihan Allah.
wanita pilihan Allah itu adalah wanita yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Satu aja yang jadi bukti bahwa kriteria yang ditetapkan Allah itu ajib, dunia akhirat. Ibu Yuswa seberapa? Saudara? 47? Ibu pernah berada di usia 17-18 tahun. Dan itu, anggap saja, itu adalah usia tercantik. Kade eta teh bakal manjang lamun ibu memenuhi kriteria yang ditetapkan Allah. Apa maksudnya manjang? Ibu nanti bakal terus umur teh 17, 18, 17, 18. Kapan? Nanti. Ajak. Nah kan terus apalnya dongeng anu nini cerita kan? Oke ayah di dia. Oke ayah. Hanya ngaleos bari cerik eta si ibu-ibu teh. Dugikeun ka Nabi miwarang susul cenah. Bejakeun ka eta ibu. Nah hadirin hadiratnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wanita pilihan langit itu ada syaratnya, ada kriterianya. Tapi sebelum kita bicara kriteria, naon gelarna? Lamun ibu teh masuk kategori pilihan Allah, naon gelarna? Maka kita bisa mengambilkan salah satu sabda Nabi ketika beliau menyebutkan bahwa dunia itu mataun, perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan itu kata Nabi al-mar'atu sholihah. Tah ieu gelarna. Janten upami ibu memenuhi kriteria yang kita bicarakan, ganti tah nama teh keluar ti masjid teh. Atau misalnya pengawasan nu ieu teh bikin sertifikat al-mar'atu sholihah gitu. Apa syarat yang utama? Syarat yang utama sebagaimana juga yang Nabi sebutkan kan kayaknya Bu, yang memilih itu Allah, jelas. Tapi Allah kemudian cek bohong nama, gaduh asisten. Kan kalau juri juga kan tidak satu. Aya ketua tim juri, tak aya anggotana. Ketika berbicara tentang mar'ah sholihah, maka Allah juga kemudian menetapkan, memberikan ketentuan. Apa itu? Yang pertama, Nabi menyatakan bahwa wanita mana saja, siapapun di antara ibu yang ketika ibu meninggal lantas suaminya ridho padanya, suami ibu ridho pada ibu, maka ia akan masuk surga. Tah ieu mar'atu sholihah teh. Kenapa? Karena rahmat Allah itu nanti bergantung dari ridho suami. Pan ujungnya ke situ, mar'ah sholihah itu ujungnya nanti kita cerita bagaimana posisi mar'ah sholihah di surga kelak. Jadi meninggali kiamah Bu, sebetulnya rahmat Allah itu ditentukan oleh 3. Yang pertama oleh Allah sendiri, yang kedua oleh bapak dan ibu bagi anak-anak. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua. Dan yang ketiganya yang ini, ridho suami bagi istrinya. Jadi secara umum saja dulu seperti ini.
Jadi yang paling umum mar'ah solihah itu wanita yang diridhoi oleh Allah dan juga diridhoi oleh suaminya. Ibu tong ninggal abdi pamegetnya. Jangan, wah cenah usan da lalaki, ngabela lalaki. Enggak. Ari Nabi istri pameget. Nah, berarti dangukeun ku ibu. Ari Qasim kudu usan melalaki kan gitu. Nah, jadi pada posisi ini saya tidak sedang menggusur. Makanya saya tidak bicara soal kewajiban. Saya hanya akan menunjukkan kepada ibu bagaimana caranya ibu menjadi seorang mar'ah solihah sesuai dengan moto persistrikannya, khairum mata'id dunya. Lalu apa syaratnya agar ibu-ibu disebut sebagai mar'ah solihah? Itu syaratnya apa? Karena yang menentukan kriterianya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya pun adalah apa yang ditetapkan Allah. Nukahiji nubabari, sifatnya umum memang. Apa? Ketika Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, ini syarat utama mutlak. Yang paling mulia di sisi Allah itu di antara kalian, baik laki-laki ataupun wanita, adalah orang yang paling takwa, baik laki-laki ataupun wanita. Asa juga entengnya takwa. Nah, tapi apakah betul semudah atau seringan itu? Maka jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Kenapa? Karena di ayat yang lain Allah menuntut kita kade takwa nate lain sambarang takwa. Bukan hanya takwa yang keluar dari lidah kita, tapi kata Allah, takwalah dengan takwa haqo tuqo tiki. Naon eta? Ibu-ibu hafal. Takwa yang sesungguhnya. Asa babari deui wae nya. Takwa nu kumaha cenah supaya orang disebut mar'ah solihah? Haqo tuqoti, babari diomongkeunna. Para ulama atau para ahli menyebutkan kalau kita ingin menjadi sesuatu yang baik, berkualitas, maka yang pertama sekali harus kita lakukan adalah memahami makna dari apa yang kita inginkan. Ibu hoyong gaduh bumi nu sae, tapi ibu teu apal ari bumi nu sae teh jiga kumaha beunang mah. Nah, maka ketahui dulu apa rumah yang baik itu. Nu gede cenah gitu, belum tentu. Nah, maka dalam hal ini sama ketika kita bicara takwa haqqa tuqatihi, kita juga harus memahami makna dari takwa. Dan ada banyak pendapat tentang makna takwa. Ada yang disampaikan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab menyebutkan takwa itu adalah ari anyun pernah sahabat datang ke Umar. Setelah Umar bertanya apa itu takwa, sahabat bertanya, Anda pernah jalan di tempat yang penuh duri? Eta versi Umar. Ada lagi versi sahabat Utsman bin Affan. Ari jalma takwa mah teu pernah ngariung kecuali dengan orang-orang soleh. Ada Ali bin Abi Thalib menyebutkan makna takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, sieun kudu mah gede. Nah, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, imam level ulama. Imam Al-Ghazali menyebutkan makna takwa itu ada 3. Naun, yang pertama al-khosyah wal haibah. Khosyah itu takut,
Takut akan apa? Takut akan murka Allah, takut akan siksa Allah yang bisa jadi kena pada diri kita. Siun ari al-haibah mah segen bentennya sarua rada hariwang rek ngadeukeutan teh sieun hariwang rek deukeut teh segen oge hariwang, tapi beda alasan. Ari segen mah ongko urang teh sieun tapi hayang deukeut. Betul enggak, Bu? Ibu segan sama saya pan dipoto mah hayang bareng. Nah, eta segan namanya. Jadi khosyah wal haibah, takut akan murka Allah, tapi al haibah itu justru kita ingin gitu, hayang digeroan we atoh teh mun digeroan teh. Yang keduanya kata Imam Al-Ghazali atau ahwal ibadah, taat atau ahwal ibadah ini bukan hanya sekedar kalimat wa atokna, mun beres ngaji sami'na wa atokna, anu dibacana misalnya bab naon sami'na wa atokna ngaleos di masjid beres. Ahwal ibadah, taat dan kemudian menjalankan ibadah. Dan yang ketiganya kata Imam Al-Ghazali, makna dari takwa itu adalah tanzihul qulub anil dunub, membersihkan hati dari kemaksiatan, dari dosa, dari keinginan jahat. Nah, ini takwa haqqa tuqatihi. Takwa anu ngandung rasa sieun jeung segen. Takwa anu kaluar ucapan taat dituturkeun ku padamelan. Jeung ngabersihkeun hate. Kalau ini bisa kita miliki, maka yang tadi inna akramakum indallahi atqakum teh jadi milik ibu. Dengan kata lain almar'atu sholihah babak kaiji beres. Beres, Bu? Beres. Beres urang beres, tutup doa. Kriteria yang kedua, bisa ibu baca di dalam surat An-Nisa ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan saha ari almar'atu sholihah teh. Allah kemudian menyebutkan bahwa perempuan-perempuan yang soleh itu adalah mereka yang taat kepada Allah. Nah, lu tadi teh taat kepada Allah itu harus dibuktikan. Jadi bukan hanya sekedar kami dengar, kami taat gitu. Wa asoina kan gitu ada ayat. Tapi kemudian kami lalaikan, bukan itu. Setelah kita menyatakan dan kami mendengar, kami taat, kami laksanakan. Apa yang harus kita taati? Ya yang pertama apa yang menjadi perintah Allah. Apa hanya itu? Tidak. Yang keduanya jauhi yang dilarang Allah. Selesai di situ, tidak ada satu lagi. Apa itu? Subhat. Ari apa sih? Ari anu diparentah sudah jelas. Yang dilarang juga sudah jelas. Tapi ketika kita bicara tentang subhat, nah ini kadang-kadang kita teh tidak istilah mengabaikan hal yang ketiga.
Lamun sor bahasa babarina mah Bu, ari ngamalkeun anu jelas parentana mah gampang. Henteu nuang daging babi gampang, nah da geus puguh haram. Iya Bu, benar kan? Tapi kalau bicara subhat, boga wudu henteu nya. Gaduh wudu henteu nya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Wudu. Lebar Bu, capek kudu muka tiung, kudu muka kaos kaki ara rese. Nah, yang ingin saya tunjukkan bahwa memang seringkali kita abaikan. Kita bikin sederhana. Haram halal, haram halal, halal lah. Nah, betul Bu, padahal kata Nabi, hilangkan keraguan, datangkan keyakinan. 2-3 mana nu dicandak? Kenapa? Nah Bu, bet 2 sabab ari 2 mah geus puguh pasti. Anu diragukeun teh nu 3 ya Bu. Anu gampil lah. Nah, jadi itu yang harus kita taati. Ada lagi yang lain, ya nanti bisa jadi ya. Tapi yang jelas kalau bicara soal ketaatan itu ya, ruang lingkupnya ya ini. Benar, salah, atau halal, haram, dan nanti kata Allah kan ada di antara keduanya. Mutasyabihat, anu subhat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di samping kita ini harus taat, kemudian Allah juga menyandingkan perintahnya untuk taat kepadanya dengan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Bagi saya, ayat ini menimbulkan kepenasaran. Kenapa? Karena lihat ujungnya Bu. Di situ Allah menyatakan dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Ada apa di situ? Ibu kan sok nonton TikToknya. Iyalah kali-kali malah nada malanan Bu, mau sugan dikumahakeun enggak. Saya kadang-kadang ketawa geuning sok aya naon atunya video geuning si suamina teh siap-siap mau pergi ya Bu, mau pergi kerja, si istrina teh raradutan nganggo baju di bumi sasapu, cium keningna ku suamina teh ngaleo si suaminya, muka panto gebrukeun panto teh atoh pan si istrina kan ganti buka bajuna teh soreng di jerona geus make baju gaya. Teu nyaho salakina ngan ngagebrukeun panto, pas malik nyangareup aya di tukangna. Nah, yang ingin saya sampaikan, ketika Allah menyatakan dan Allah telah menjaga mereka, maka disitulah puntennya, mudah-mudahan saya tidak termasuk yang menafsirkan ayat dengan menggunakan logika. Tapi yang jelas setelah ibu baca ayat ini, awas hati-hati. Jangan beranggapan ketika suami kita tidak ada kemudian kita atau suami kita jadi tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena ketika suami ibu tidak ada di hadapan ibu, ada siapa? Ada Allah yang menggantikan peran suami, menjaga ibu-ibu. Nah, ini ayat. Jadi sebetulnya bukan hanya kemudian bukan hanya kemudian oh ibu-ibu TKD kuduna gitu, lamun caroge suami tidak ada menjaga diri.
yang kemudian bisa saja dianggap karena tidak ada. Nah, padahal di situ betul memang Allah Subhanahu wa taala itu pasti selalu ada. Tapi pada ayat ini jelas bahwa kehadiran Allah ketika suami ibu tidak ada sebagai apa di situ? Menjaga. Baik menjaga ibu dalam pengertian mencek istilah nama macam-macam, atau bisa juga menjagakan ibu bagi suami ibu. Makanya don't worry, jangan takut. Kakaraga ditinggalkan 5 menit, WA, di mana? Ngajepret lampu, lampu parem. Alah. Ada Allah di situ. Jangan takut. Gitu, Bu. Nah, itu An-Nisa ayat keempat. Jadi kriteria kedua dari al-mar'ah sholihah itu adalah yang keduanya taat, bagian yang lainnya berhati-hati. Kalau bahasa saya seperti berhati-hati. Kenapa? Karena di situ ada Allah. Nah, yang berikutnya Ibu, dijelaskan di dalam salah satu hadis bahwa wanita soleh itu adalah wanita yang menunaikan salat 5 waktu, saum di bulan Ramadan. Jadi kan ini sebetulnya bagian dari yang tadi, taat. Salat 5 waktu. Ini bisa kita sebut sebagai syarat. Tapi ini juga kemudian bisa kita jadikan sebagai ilah. Semua istri bisa sholat. Kenapa? Karena sambungannya dan mentaati suaminya. Makanya tidak jarang ada khotib atau ada mubalik yang menjelaskan bahwa ibu itu bisa sholat, ibu itu bisa saum, tapi kemudian surga bagi ibu bergantung pada mentaati suaminya. Nah, iya makanya baliknya kanu tadi. Nah, tapi kita bicara soal sholat gitu. Siapa perempuan soleh itu? Anu sholat 5 waktu. Entengnya 5 waktu. Tapi saya kasih tahu, Bu, kekuatan seorang istri berkaitan dengan sholat. Pan nama rametahnya ayo apa sih ustad-ustad muncul di YouTube dan sebagainya, menceritakan bagaimana dahsyatnya kekuatan sholat duha seorang istri bagi suaminya. Apa ya? Betul. Ada lagi nanti sholat tahajudnya, iya. Jadi lamun babari nama ari al-mar'ah sholihah mah teu cukup ngan seukur ku salat 5 waktu. Bener enggak, Bu? Iya tuh ari istri anu soleh mah teu istri saja. Orang yang soleh itu dia akan berpikir. Jadi gini, upami sunat teh dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Bukan tidak apa-apa, rugi. Sok atuh dah, Bu, kalau kita hitung, maaf ya, yang sederhana saja sholat duha 2 rakaat. Sabar menit 2 rakaat. Berapa sebetulnya waktu yang kita pergunakan untuk taat kepada Allah, untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah, dengan waktu yang kita habiskan untuk sesuatu, untuk berbagai hal yang tidak bermanfaat.
Jujur ibu, setelah usia saya seperti ini, saya lebih memilih untuk keluar rumah dibandingkan cicing di imah. Lain teu betah teuing. Sok ibu lah perhatikan si bapak. Bapak kalau ada di rumah ngapain? Ngagoler. Ya, ngagoler. Dan memang gitu bawa anak komo. Apalagi usia sudah seperti saya. Emut pun bapak ti payun nyebutkeun abang cenah. Ari geus kolot kieu mah cenah jelema teh gancang tunuhna. Gancang oge hudangna. Nah, tapi usianya waktu itu beliau sudah 70 lebih. Usia saya kakara 60. Babari pereumna hese beuntarna hese keneh. Tapi ari nu umur 80 mah saurna gitu. Babari pereum, babari hudang. Nah, jadi salat 5 waktu. Nah, bahkan kan kalau kita bicara soal salat 5 waktu juga bukan sesuatu yang sederhana sebetulnya. Pernah saya tanya sama sebagian ibu-ibu di sini. Bu, saya sholat di rumah, di rorompok, gelar sajadah, miring sebetulnya, sudah miring. Eta pun anak kasih kuring bu, pak, naon? Apa sholat yang hadap ke Apsel? Tarang Apsel, Afrika Selatan. Nah, atuh da cenah geus roba-roba aya nama eta cenah masih kena sakitu mah. Nah, makanya sebetulnya usulkan, ini harus dilihat. Nanti ada waktu di mana kita bisa menentukan. So, ibu gaduh HP, ada kan aplikasi kiblat, kompas. Coba ibu buka di sini. Ketika puntennya, nu gaduh masjid punten. Coba lihat ketika ibu ngikutin sajadah ini, ngiblat tuh. Oh, nah, jadi tidak sesederhana menyebutkannya saja. Nuka dua, nandainya, nuka dua dina waktu sujud, nu gampil weh. Saur Nabi ayat 7 titik yang harus napal kana taneuh. Nuka hiji kening, nuka dua hidung, nuka tilu apa? Sikut, tangan berarti berapa tuh? 2 ya? 4. Terus lutut sabriji? Genep. Terus kaki sabriji? 8. Sok hiji 2 4 genep 8. Saur Nabi 7. Korupsi. Ibu aya bu padanannya. Apal balonku ada 5? Sok sebutkeun warnana. Merah, aya hijauna, merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Seberapa jumlahna? Anu meletus balon? Jadi genep. Merah, kuning, biru, merah muda dan non kuning, merah muda dan biru. 5. Ya, nu meletus balon? Jadi balonnya teh sabriji? Genep. Ada orang keke balonku ada 5. Baru nyadar sekarang nya. Jadi orang teh diajar bodoh sabenek balonku ada 5 teh engko 5. Berarti balon nu kagenep nu saha? Nu batur meureunnya. Aman balon orang mah 5 angger. Nah, Bu, lanjut Bu. Jadi Ibu, ketika kita bicara kening, itu secara otomatis hidung itu pasti nempel gitu. Makanya itu tetap tidak disebut, tapi dia nanti para ulama menyebutkan include, termasuk di dalamnya. Makanya jumlahnya 7. Saum di bulan Ramadan, tereh saumnya Bu, tereh munggah. Ngaliwat mal Bu, undang atuh
saum Ramadan. Kalau berdasarkan apa yang saya rasakan, yang paling mudah untuk diputuskan bernas non bernas teh, mau cekil atau tidak, itu adalah saum. Kenapa? Saum ada sederhana konsepnya. Niat tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri dari mulai adzan subuh dikumandangkan, ya, adzan subuh dikumandangkan kan, sampai kemudian adzan maghrib, sampai adzan maghrib. Cuman itu artinya, kalau kita bisa melakukan itu berarti saum kita teh diterima. Ya kan ada yang lainnya, iya bener, tapi kan sederhana juga. Ulah ngomongkeun batur. Berbeda nanti dengan ibadah yang lain berkaitan dengan sholat. Sholat mah kita tidak bisa menentukan orang teh berhasil tenya. Gak bisa. Sok mangga ibu-ibu. Kau malah menuturkan apa yang terjadi pada diri kita. Kakarege Allahu Akbar dagis aya atuh nu ngalewat yang liwat teh sponsor. Masuk Fatihah masih kena aman lah. Kan eta lagu kana surat. Ya. Tina wal asri nahabat nyambung-nyambung kana watin. Dipaparin anu pondok kuliah pabelit. Nah, jadi dalam hal ini ibu, saum itu kalau menurut hemat saya, sekalipun ternyata justru bagi Allah mas saum ini adalah sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena pada saat yang sama semua saum. Nah, kita helalah meh panasaran heula. Saum di bulan Ramadan menjaga kehormatannya. Kade yang disebut dengan menjaga kehormatan teh harga diri ya, harga diri. Harga diri. Jadi hati-hati ketika menjaga kehormatannya, bisa jadi menjaga jarak, kemudian mentaati suaminya. Nah, jadi satu paket di hadis ini. Perempuan soleh itu adalah yang menunaikan salat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya. Niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Betapa istimewanya perempuan soleh. Sim kuring mah bu paling kete mudah-mudahan saya masuk surga. Ibu yakin masuk surga? Yakin bu masuk surga? Yakin tuh? Yakin? Tahajud jalan nggak? Duha ngomongkeun batur. Ibu masuk surga mah kita yakin bu, sebab kata Nabi semua umatku masuk surga kecuali mereka yang menolak. Gitu. Namun disebut menolak, yang disebut menolak itu melepaskan syahadat. Jadi selama kita ada pada syahadat kita, jamin masuk surga. Nah, tapi yang tidak bisa kita pastikan teh, apakah kita masuk surga tanpa melewati neraka? Itu yang kita tidak yakin. Makanya di dalam Quran ada 2 istilah berkaitan dengan jannah. Ada ahlul jannah, ada ashabul jannah.
Beda. Ahlul jannah mah bisa jadi dia teh pendatang. Kenapa? Karena sebelumnya dia masuk neraka. Ari penduduk asli surga mah ashabul jannah, sahabat surga. Nah, ibu-ibu ketika mendapatkan predikat sebagai mar'ah solihah, dipersilahkan sok rek nu mana wae. Sementara kita kaum laki-laki nanti dilihat si teh ahli naon, ahli puasa, masuk aroyan. Si teh ahli sholat, masuk pintu sholat, nggak bisa milih. Ibu mah meni enak. Tapi ada anger ibu-ibu mah tuh dibere datang bulan puasa. Awal-awal datang tamu, aduh 2 kali datang teh tamu riweuh. Padahal harusnya itu teh sebuah keistimewaan. Ya teh Bu, hari simkuring kan gaduh bojo Bu. Jadi gaduh budak awewe eta teh lamun kajadian kitu sok riweuh. 2 kali. Padahal ketika milik betul. Padahal ketika ibu datang tamu, hitungan itu tidak berkurang loh. Untuk puasa, untung malah batur mah ayeuna harayangan teu puasa. Ribu. Ampun. Bu, lanjut Bu. Jadi itu. Yang berikutnya pernah ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah almar'atus solihah itu? Beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Seringkali sebetulnya mungkin sama ya Bu ya. Laki-laki juga mungkin akan bersikap seperti itu. Lamun kerbobogohan mah bobogohan. Segala dipakai lamun si AA datang teh. Nyata Bu. Semprot. Wah. Segala disemprot, rambut-rambut disemprot, sengit. Segala dipakai. Bukan hanya kontak lens, bulu mata tambahan. Segala dipakai untuk menyenangkan hati. Boleh, harus. Perempuan itu harus berdandan. Hanya yang jadi masalah sekarang tesok jadi tibalik. Ingat zaman baheula tah keur usum ibu-ibu masih kena ka pasar. Ayeuna mah kan online-nya. Mesen tahu we pan ayeuna mah online. Wah, mesen tahu we online gaya. Cek ustaz zaman baheula keur simkuring budak. Alah cenah. Awewe ayeuna harita lain ayeuna teh lain ayeuna. Harita duka ayeuna mah meureun. Henteu kurang atau leuwih bisa. Eta cenah ari erek ka pasar subuh-subuh dangdan hula subuh Bu, dangdan hula segala dipakai, sepatu hak tinggi pada erek ka pasar mecek cenah di pasar teh. Nah cenah ari balik di pasar yang harapan salaki ngeujeung we make kutang butut. Cek ustad baheula simkuring teu wani anu mah. Nah tapi kan ya bisa jadi itu fakta. Padahal almar'ah solihah itu adalah perempuan soleh yang dia jika dilihat menyenangkan hati suaminya. Makanya ibu centil payunan salaki teh kudu betul seksi, harus menyenangkan hati suaminya. Lain sabalik nanya Bu, cik caroge tekan ke Bu, ari eta cenah mama meser bedak artosna ti saha? Ti bapak. Dipakena iraha.
Ya, tapi lah gampang, sederhana. Justru inilah keistimewaan Islam, Bu. Nabi itu ketika menjelaskan sesuatu, beliau itu punya gitu. Beliau itu selalu punya kalimat-kalimat yang baik, tepat. Gak perlu panjang lebar menjelaskan perempuan soleh itu atau enak dipandang itu bajuna kudu alus, tiungna genjreng, bulu mata nalen. Enggak usah, sederhana saja, enak dipandang. Adanya, ulah langsung dibuka baju hade, tengke datang ka imah teh. Datang ka imah baju ganti, nama mah diganti, kanggo enjing. Emang enjing reka mana deui, ngaos di anu. Jadi nu untung teh tungtungna ustad, da ningali ibu teh gareulis. Hari si bapak mah rugi enggak. Aduh, serius. Lanjut, Bu. Keduanya, mentaati suami jika diperintah. Satu hal ya, Bu, maaf, saya mohon maaf untuk hal ini. Kita itu sekarang menganggap segalanya gampang. Simkuring gaduh mertua pameget, otomatis saya punya mertua perempuan juga. Saya percaya di sini pas seperti itu. Mertua pameget tidak pernah menyebutkan ingin air minum, gak pernah. Setiap beliau ada di rumah atau datang ke rumah, itu dina meja bekong geus pinuh. Sementara sekarang bisa jadi mungkin mewakili atau bisa enggak, tapi banyak praktek seperti itu. Dalamun lalaki hayang nginum nitah kanu jadi pamajikan, jawabannya babari. Ya jawaban ibu, ibu yang punya jawaban bukan saya. Ari bapak pan mama nuju nyeuseuk, aing pirage mang nyokotkeun cai. Iya enggak? Nah, kan gitu. Tole dong. Harus ibu daya ku tega eta ibu mentaati. Jadi enggak usah yang jauh deh gitu. Nah, saya kaitkan dengan yang tadi, Ibu. Mentaati, menjaga kehormatan dan sebagainya, bisa kita simpulkan bahwa seorang perempuan soleh itu dia harus mempunyai kemampuan menjaga dirinya, menyenangkan dia, mentaati, tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya, menyelisihi, lah debat. Nah, saya pernah mendengar penjelasan, saya tidak sempat mencari dalilnya, tapi saya pernah mendapat penjelasan ada 3 orang atau 3 yang kita tidak boleh bersuara keras ketika berbicara kepadanya. Yang pertama, ketika kita berbicara kepada Allah, makanya kan berdoalah dengan suara yang rendah, tidak perlu gogorowokan. Yang kedua, ketika kita berbicara dengan Nabi, kita belum berkesempatan. Mudah-mudahan kelak kita berkesempatan. Tidak boleh suara kita lebih keras dari Nabi. Dan yang ketiga, tidak boleh berbicara dengan suara yang lebih keras dari seorang istri kepada suaminya. Makanya, ayo nama bapak nama dari wilayah cici. Sok ibu survei ke rumah-rumah, sok mana survei ke rumah, dak gandeng natelen ku bapak-bapak. Ya tapi kan relatif cenah terserah. Nah, ibu lanjut, Bu. Yang berikutnya,
hadis di sini dinyatakan sesungguhnya Allah yuhibul mar'ata, mencintai wanita yang bersikap lemah lembut, gemah gemulai. Saur ibu-ibu zaman baheula mah naon Bu? Anda bukan yang strong, lemah lembut. Dalam kurung di situ disebutkan lemah lembut juga setara dengan kasih sayang, penuh kasih sayang. Kelembutan hati itu tidak mungkin dibuat-buat. Dan Nabi orang yang paling halus budi pekerti. Nabi yang paling penyayang. Pada satu ketika Nabi mencium cucunya. Sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perlu?" Kata Rasul, orang yang tidak mencintai tidak akan dicintai. Nah, lemah lembut, penyayang. Dan memang seorang wanita itu umumnya memiliki sifat ini. Makanya kenapa urusan mendidik anak itu diserahkan kepada istri atau kepada ibu, bukan kepada bapak? Ini jawabannya. Kenapa disebutnya rahim? Da kabayang atuh lamun bapak nu ngajar Bu, babak pelur budak unggal poe cikeun. Ibu mah paling bisa kan gitu ungkul barin teu. Bapak mapan teu loba ngomong jepret. Sintrek. Mas-mas beureum meureun budak teh. Komnas HAM we riweuh. Iya Bu, saya mah bingung meratin Komnas HAM Bu, padahal si Komnas HAM teh ditiung, rapet tiungna. Kenapa ketika bicara soal yang terakhir kan ada kan ngikutin guru nu dirempug. Memang susah Bu jadi guru sekarang. Susah bener. Bala mesim kuring nuju sekolah inget gaduh guru punya senjata namanya teh nonnya non ngerti. Bukan Bu, gini Bu. Jadi lamun non sih jimat non. Sanes Ibu eta lamun misalnya urang teh diciwit Bu si teh tarik kalur. Urang nuturkeun batot ka handap, ya teu? Lamun teu ieu tah. Betot. Tapi enggak ada, kita enggak pernah kemudian berdendam, enggak. Enggak, orang tua juga enggak apa-apa. Nah, ari ayeuna mah aduh, make jeung guru dirempug, aduh. Guru diajak gelut. Nah, makanya lebih ke perempuan. Dan sebetulnya berbicara tentang pendidikan nanti ada di akhir. Tugas wanita itu ya diantaranya adalah membina atau mentarbiyah, mentakdib yang paling penting. Mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Eta tak ayeuna mah ya kadang-kadang saya juga bingung sebetulnya salah siapa sih. Da ari urang mah baheula lamun ngalangkung di payuneun jalma nu salureun da kudu atuh bongkok mah rengku. Nah budak ayeuna mah alhamdulillah. Zaman baheula mah sim kuring panggih jeung guru teh da sieun era. Sampai pernah kejadian di Otista sampai sekarang masih seperti itu. Trotoarnya kiri kanan, da sim kuring mah meuntas Bu. Nah, sabab di hareup aya guru. Daripada kuburu amprok dia diadu apa? Diadu beungeut geus meuntas. Nah, guru aya murid ayeuna mah padu tarang ge sugan salam. Nah, jadi lemah lembut. Perempuan soleh itu lemah lembut sebagai bahan nanti gitu. Kasih sayang. Ibu tahu nggak bedanya cinta dengan kasih sayang?
Tahu? Mawadah warohmah. Tahu bedanya? Hari mawadah naon? Cinta. Apa itu cinta? Rohmah, kasih sayang. Apa bedanya? Saya baru nyadar sekarang setelah umur saya masuk 62. Apa bedanya? Balama jika nyawa di khutbah nikah teh mawadah warohmah, sakinah. Cinta itu, Bu, kita menyukai seseorang karena kelebihannya. Itu cinta. Matakna gening apa ustad dulu saya perhatikan gitu. Baru sekarang saya mengerti perbedaannya apa. Sementara kasih sayang, kita menyukai seseorang karena kekurangannya. Makanya saur khotib atau saur pemberi khutbah nikah itu engke mah cenah lamun geus kolot, cinta mah hapus, turun. Kenapa? Karena kelebihan yang kita lihat pada hari ini 10 tahun ke depan akan luntur. Tapi berbeda dengan kanya'a, dengan kasih sayang. Waktu itu kita nggak ngerti apa. Oh iya gini, ibu gaduh ember butut, rek dipicen, cek si bapak naon, ulah naon, nya, ember butut, ulah dipicen, nya, sayang jangan dibuang. Bener kan? Nah makanya dengan kelemah lembutan inilah cinta dan kasih sayang itu dipupuk terus. Lamun cek lagu Pirgon non, oh kan ada yang muda, tahu Pirgon? Tahu nggak Pirgon? Leku saya Pirgon, pancik Pirgon makan gening sekalipun sudah tidak hitam lagi rambutmu, waduh doka lah, pokoknya gitulah. Berikutnya Bu, meh tareh tuh tas pada jam 3. Padahal janji teh sajamnya tadi tanya. Iya. Kurang tutup ya, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Tidak bersyukur kepada suami. Bahkan ini juga yang kemudian menjadikan Nabi menangis ketika melihat neraka. Diperlihatkan kepada Nabi neraka. Dan kata Nabi, sungguh aku lihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Ya Rasulullah, kenapa? Apakah karena mereka ingkar kepada Allah? Bukan. Apakah karena mereka menolak engkau? Bukan. Lalu apa? Karena mereka kufur terhadap suaminya. Apa yang dimaksud kufur terhadap suaminya? Itu tadi, mereka tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Bahkan kemudian mereka hilang semua. Kebaikan suami itu hilang semua hanya karena kesalahan sedikit. Matakna punten sok ketika misalnya sebuah pasangan satu pasangan berpisah, kan leungit kabeh. Gak ada. Nah, makanya bersyukur menjadi syarat seorang perempuan soleh. Tarimakeun atau cenah dipaparin emas 1 kilo, tarimakeun kade. Nah, yang terakhir Ibu, penghuni surga itu ada 3. Seorang penguasa yang adil. Nah ini yang saya ambilkan, penguasa atau imam adil. Seringkali kita itu beranggapan bahwa yang disebut dengan pemimpin itu hanya laki-laki. Perempuan mah bukan pemimpin. Padahal Nabi menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Ar-rijalu, dan di bawahnya ada pernyataan, dan istri itu adalah pemimpin. Bagi siapa? Bagi rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Jadi kalau misalnya boleh saya gambarkan, suami itu adalah menjamin keberadaan rumah. Tapi yang menjamin keberlangsungan rumah adalah istri.
istri yang akan menentukan kemana sebetulnya rumah yang ibu dan bapak buat. Makanya kan pantas kalau kemudian ada pernyataan baiti jannati. Siapa yang menentukannya? Istri. Baiti jannati. Sakinah itu asal katanya sakana, artinya asrama, tempat pulang. Jadikan suami itu rindu akan rumahnya. Tapi ulah jadi terus keluar imauge gitu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, jadi itulah perempuan soleh. Saya sampaikan hal-hal yang sifatnya sederhana. Saya tidak berikan penjelasan berlebih atas kata atau kalimat yang Nabi sampaikan, karena memang mudah gitu untuk dicerna. Ketika Nabi menyatakan menjaga diri, mentaati suami, gampang, sederhana. Kalimatnya sederhana. Nah, terakhir, mudah-mudahan kita kembali ke awal bahwa kita memang ingin menjadi manusia pilihan. Ibu ingin menjadi wanita pilihan, saya juga ingin menjadi laki-laki pilihan. Tapi bagi kita berkeinginan dipilih bukan oleh sesama makhluk, tapi kita dipilih oleh pencipta kita. Karena sesungguhnya jika kita menjadi pilihan pencipta kita, makhluk itu akan mengikuti. Ketika kita punya akhlak baik sebagai syarat menjadi manusia pilihan, maka bukan hanya Allah yang akan menyukai kita, tapi juga tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita. Sekali lagi, mudah-mudahan menambah wawasan ibu tentang moto ibu-ibu sendiri, almar'atus sholihah. Bagaimana ibu kemudian menempatkan diri ketika ibu berada bersama suami atau juga ketika ditinggalkan suami. Ingat, Allah ada menjadi pengganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.